Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Kapasari. Kami percaya pada pagi hari ini semua kita akan merasakan jamahan Tuhan lewat ibadah online pada pagi hari ini. Dan kita semua akan diberkati Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang akan kita bacakan. Nah, kita mulai belajar firman Tuhan dengan baik dan benar, dan kami percaya semua akan merasakan lawatan Tuhan. Mari sebelum kami akan baca firman Tuhan, saya percaya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Kami mohon belas kasih-Mu supaya kami semua jemaat GBI Kapasari dilawat oleh Tuhan, diberkati Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 dan seterusnya nantinya, karena saya akan belajar secara eksposisi berurutan begitu ya. Maka lebih dahulu saya akan bacakan ayat 1 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Secara tahu bahwa Tuhan Yesus di dalam perikop tentang membasuh kaki para muridnya, itu suatu hal yang sangat luar biasa yang mereka lihat. Di mana dalam konteks pasal 13 ini, dalam perjamuan kudus, di dalamnya ada pembasuhan kaki, itu ada banyak peristiwa-peristiwa di mana para murid-muridnya mempersoalkan tentang siapa yang akan terbesar di antara mereka. Juga kita melihat tentang Yudas yang berkhianat, tentang Petrus yang ingin supaya dia ingin dibasuh semuanya, tidak cuma kaki, kepala, juga tangan-tangannya. Jadi ada suatu pertentangan-pertentangan di sana. Tapi kita lihat siapa Yesus di dalamnya. Kita melihat bahwa sementara itu sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu. Tahu apa? Tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dan yang kedua, sama seperti Ia sangat mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saatnya telah tiba, sudah tiba. Saudara, kata saat ini seringkali penulis Yohanes suka membuat kata saat ini berulang-ulang. Dan Tuhan juga ada berulang-ulang tentang kata saat di dalam Injil Yohanes. Waktu di dalam perjamuan Kana, jamuan kawin di kota Kana, Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya bahwa saatnya belum tiba. Pada saat Yesus mau dilempari batu karena dia mau mengatakan dia sebagai anak Allah, mereka menyelinap pergi, menghilang di antara kerumunan. Ada kata saatnya belum tiba. 2-3 kali katakan saatnya belum tiba. Dan suatu saat juga di dalam nubuatan tentang penganiayaan, ya, ada kata saatnya sudah tiba. Bahkan di pasal 12 tentang biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati dan berbuah banyak, itu juga ada kata saatnya sudah tiba. Telah tiba. Jadi tentang Yesus akan membuat mukjizat, akan dilempari batu, akan teraniaya oleh para pemimpin gereja, Taurat, juga tentang nantinya dia akan menderita sengsara, mati di kayu salib. Itu ada kata saatnya sudah tiba. Dan yang terakhir ada kata saatnya sudah tiba. Tentang apa? Tentang beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi
kita melihat Yesus adalah Tuhan, penentu tentang waktunya. Dia yang mengontrol waktu. Dia Tuhan, Maha Kuasa. Dan dia menubuatkan tentang beralih dari dunia ini kepada Bapa. Itu nanti tentang kenaikan Tuhan Yesus nantinya. Dia akan beralih dari dunia kepada Bapa. Jadi ada saat tentang Maha Kuasanya. Tapi di sisi lain juga ada kata Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahan. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah penentu kehidupan, kontrol semua ada di tangan Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa juga Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi yang selama-lamanya. Siapa dia? Yang begitu luar biasa mengontrol kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, percayalah, kita punya Allah yang namanya Yesus Tuhan, pengontrol kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa mengendalikan hidup kita, mengontrol kita, memotivasi kita. Dan sementara juga dia dikatakan dia mengasihi. Dia mengasihi siapa? Kita semua. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Siapa yang dikasih? Orang berdosa seperti kita ini dikasih selama-lamanya. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Saudara, untuk itu jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, karena Dia Allah yang Maha Kasih. Dan saya akan beralih ke ayat yang seterusnya, ayat yang kedua, yang pasal 13. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Siapa? Iskariot. Siapa? Anak Simon untuk mengkhianati Dia, mengkhianati Yesus. Saudara, kita lihat dalam peristiwa perjamuan malam terakhir, dalam peristiwa siapa yang paling besar di antara kita, dalam peristiwa nanti pembasuhan kaki, jamuan malam itu ada pribadi yang namanya Yudas. Dia sudah membisikkan hatinya oleh iblis untuk dia melakukan apa? Pengkhianatan. Siapa yang dikasih? Kalau saudara lihat nanti ayat yang terusnya, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nanti akan saya terangkan di sana. Kembali ke ayat yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain. Kemudian terikat pada pinggangnya itu. Kemudian sampailah ia kepada Simon Petrus. Yang akan dijelaskan dia bahwa dia sedang membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki murid-muridnya. Di dalamnya ada Yudas juga dibasuh. Jadi dia Allah yang Maha Kasih itu melakukan suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Dia menanggalkan jubahnya, menanggalkan kain lenannya. Dia mengikat, dia siap. Dalam peristiwa ini, saudara, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, tapi melakukan tindakan yang luar biasa. Dia sedang melakukan pembasuhan kaki. Siapa yang membasuh? Siapa yang dibasuh? Yang membasuh adalah orang yang merasa dirinya sebagai lebih rendah dari yang dibasuh. Dia seorang budak. Orang Yahudi itu senantiasa merasa dirinya tidak akan menjadi seorang yang budak. Non Yahudi boleh jadi budak, orang Samaria boleh jadi budak, tapi orang Yahudi semiskin-miskinnya tidak akan menjadi budak. Tapi Yesus memposisikan dirinya untuk menjadi budak. Dia sedang membasuh dan dibasuh orang yang lebih tinggi katanya. Kita melihat dia
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, tapi juga Allah yang rela. Kerelaan itulah. Siapa yang mewajibkan dia ada pembasuhan kaki? Enggak. Tapi dia dengan rela. Kerelaan itu terjadi karena ada kasih di sana. Siapa yang dikasih? Yang dikasih ternyata juga Yudas. Ketika ada kata murid-muridnya juga ada pembasuhan di sana. Saudara bisa bayangkan, Yudas Iskariot yang dikhianati jelas oleh Yesus, kan dia maha tahu, dia Allah tahu. Tapi dengan kerelaan dia membasuh orang yang akan mengkhianati. Dia menempatkan sebagai budak dan dia membasuh orang ini nantinya akan mengkhianati, menjual, menikam dirinya. Tapi dia lakukan sengaja, rela, kasih dia lakukan. Jadi pada pagi hari ini, saudara dikasihi Tuhan, saudara bayangkan Yudas dikasihi Tuhan. Siapa yang dikasihi? Bukan cuma orang berdosa, tapi orang yang mengkhianati, yang membunuh Tuhan Yesus. Dia lakukan itu. Saudara mau menggambarkan Yesus yang bagaimana lagi? Yang begitu agung kasihnya, yang mengagumkan. Tuhan juga mengasihi murid yang lain di dalam cerita Petrus ini. Masa aku ingin membasuh kakimu? Jangan. Ya, kalau kamu tidak mau dibasuh, ya kamu tidak dapat bagian dari diriku. Kamu tidak dalam persekutuan dengan diriku. Kamu tidak jadi murid dan seterusnya. Ya kalau gitu aku ingin jadi yang terbesar loh. Dan tidak cuma sekedar kakiku, aku juga tanganku dan kepalaku juga. Sisi lain Petrus ingin menonjol, ingin melihat siapa dirinya. Jadi Yudas, jejak kakinya adalah jejak pengkhianat. Petrus jejak kakinya jejak ingin menjadi orang yang terbesar di antara murid-murid yang lain. Saudara, dua hal ini sama Tuhan dikasihi. Kapan? Untuk selama-lamanya, ya satu tadi. Sekarang pada pagi hari ini, siapapun diri kita, semua kita orang berdosa, yang seringkali juga pernah dalam petik ya mengkhianati Tuhan Yesus, menyakiti Tuhan. Di sisi lain kita ingin siapa sayanya, kita ingin menonjol, siapa yang terbesar, siapa yang paling puncak di antara kami semuanya. Aku ingin memerintah, yang lain jangan jadi perintah, jangan diperintah, aku yang memerintah, dan seterusnya. Saudara, Yesus melihat ini. Susah enggak, sedih enggak melihat tingkah langkah murid-muridnya? Kita juga susah, sedih. Yesus mengajar, seorang guru yang ngajari 3,5 tahun, yang enggak ngeh dengan kemauan mereka, keinginan mereka. Dia begitu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Dia rela melakukan diri, menempatkan sebagai budak yang begitu rendah, yang non-Yahudi. Dia lakukan itu karena keputusannya sendiri, bukan yang lain. Sekarang siapa? Siapa diri kita? Saudara dikasihi Tuhan. Sekarang kita lihat setelah Petrus membasuh kaki murid-muridnya. Kita lihat di dalam ayat yang lain. Langsung aja setelah waktunya setengah jam, saudara ya. Ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, setelah Tuhan mengatakan membasuh semua dibasuh, Tuhan menandakan semua, pakai semua kembali pakaiannya. Dia mengatakan, mengertikah kalian semua
Apa yang akan kau lakukan terhadap diri dan dirimu? Apa yang kau lakukan? Ya, percayalah. Aku akan melakukan sesuatu yang selama ini kamu belum mengerti. Dikatakan, mengertikah kamu apa yang telah aku berbuat kepadamu? Engkau tahu siapa diriku, aku adalah guru. Aku adalah Tuhan. Tepat katamu, benar. Sekarang, lakukanlah. Apa itu? Dikatakan bahwa jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Aku Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Peduli, Allah yang Maha Kasih, sudah melakukan yang terbaik. Allah yang menempatkan begitu agung, begitu indah, dan Allah juga yang menempatkan dirinya begitu rendah, serendah-rendahnya, paling rendah, sampai dia jadi budak, sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah Allahmu. Dia guru. Dia yang harus menjadi teladan. Dia Tuhanmu, dia penguasa hidupmu. Sekarang, lakukanlah. Apa? Lakukanlah seperti yang telah aku lakukan. Aku ingin juga membasuh kaki siapa? Kaki sesamamu. Membasuh kaki sesamamu. Teladan, lakukanlah. Kalau Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, yang mengasihi kita luar biasa, menempatkan diri sebagai budak, itu secara sulit tidak sih melakukan seperti itu? Statusnya Allah jadi manusia jadi begitu rendah. Allah melakukan tindakan membasuhi kaki. Membasuh kaki siapa? Orang berdosa. Begitu rendah, begitu hina, begitu memuakkan, begitu jijik di pandangan Allah. Bahkan jadi setru Allah. Tapi Yesus melakukannya. Sulit enggak? Secara kealahan, secara manusia, secara ego manusia, sulit juga. Dan aku yang begitu sulit secara manusiawi, yang punya ego, apalagi dia Allah, sulit. Tapi aku lakukan. Aku ingin engkau juga melakukan setiap yang telah aku perbuat tadi. Pembasuhan kaki. Siapa dibasuh? Petrus. Siapa dibasuh? Yudas Iskariot. Siapa? Pengkhianat. Sekarang lakukanlah dengan sesamamu. Sekarang kamu sebagai orang manusia yang juga berdosa, yang punya ego, punya kedagingan, untuk membasuh sesamanya, yang merasa diri aku Tuhan, kamu hamba, juga sulit. Secara kedagingan itu tidak bisa, tidak terima karena siapa sayanya, kata murid-muridnya yang lain. Tapi kalau secara rohani, secara pandang Yesus dalam dirinya, engkau nggak bisa, engkau bisa, engkau ada sukacita di sana. Kenapa? Dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan bahwa kalau kamu melakukan perintahku, apa yang kulakukan tadi, membasuh para muridnya juga, maka engkau akan berbahagia. Engkau akan diberkati oleh kita semua. Ya toh? Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan pembasuhan tadi terhadap sesamamu. Aku sudah melakukan pembasuhan kaki. Siapa aku, kamu sudah tahu. Sekarang lakukanlah. Kalau kamu ingin diberkati oleh Tuhan, oleh orang lain, sesamamu, lakukanlah pembasuhan. Memang secara kedagingan siapa saya kamu tidak akan bisa terima. Siapa saya? Tapi kalau kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, seperti Tuhan telah mengasihi kita apa adanya, lakukanlah. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, berkat Tuhan mengalir, kebahagiaan mengalir saat engkau melakukan, menanggalkan keegoisanmu, melakukan yang terbaik untuk orang yang dilayani, yang begitu sebenarnya melayani.
saat ini saudara dikasih Tuhan. Tuhan ingin supaya kita sadar. Dan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah aku pilih, aku tahu semua. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Lakukanlah. Siapa? Orang yang membasuh kaki para sesama murid-muridmu, termasuk Yudas. Sulit enggak? Sulit. Yang mengkhianatiku, yang membunuhku, lakukanlah sekarang juga. Berkatilah. Dan Tuhan mengulangi lagi. Pengulangannya adalah tentang Yudas. Terjadi pengkhianatan. Itu bukan insiden yang buruk. Sesuatu yang membuat kaget. Enggak, tidak. Dikatakan karena, tetapi haruslah yang dilakukan oleh Yudas akan menggenapi firman Tuhan. Allah yang maha kasih, penguasa langit dan bumi, melakukan tindakan apa? Menubuatkan tentang Yudas yang mengkhianati. Itu bukan, waduh kaget, enggak, sudah aku nubuatkan. Kalau Yudas nanti mengkhianati, percayalah, apa yang mereka lakukan, itulah aku akan lakukan. Ya toh? Dikatakan bahwa aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hari tiba. Terjadi, jika terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia yang sudah melakukan, baik untuk orang yang merasa dikasih, baik orang yang dikhianati. Tentang nubuat, aku, sayalah. Yudas yang terjadi nantinya, para muridnya juga akan terjadi juga. Aku yang melakukannya. Jadi yang dikasih Tuhan, sekarang siapapun kita, apapun masalah kita, siapa kita, apapun status kita, lakukan dengan baik dan benar. Percayalah Tuhan mengasihi kita. Hari ini Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu merendahkan diri, begitu luar biasa. Lakukanlah pembasuhan kaki antar sesamamu. Keegoisanmu harus kamu tanggalkan. Memang sakit, tapi kalau kamu melakukan, ada berkat rohani di dalamnya. Ada sukacita bahwa engkau sudah melakukan seperti guru yang telah melakukan. Engkau dikasih luar biasa. Engkau memberikan kita sampai hari ini. Siapa lagi? Tidak ada yang lain yang mengasihi kita. Enggak. Jadi pada pagi hari ini Tuhan mengasihi kita semuanya. Engkau pandang Yesus, pandang Dia, lakukan yang terbaik yang Dia sudah lakukan untuk kita. Sekarang kembalikan untuk diri juga, lakukan terbaik untuk Dia. Memang agak sulit, tapi percayalah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memuliakan namanya di muka bumi ini. Tuhan melakukan kesempatan pada hari ini untuk melakukan yang terbaik. Apa itu? Memuliakan kita, Bapa yang di surga juga. Pandanglah Dia, pandanglah Dia terus menerus. Dia mengatakan, sudah selesai, sudah genap. Semua aku lakukan, sudah selesai. Tinggal kamu lakukanlah bagianmu. Engkau akan mengasihi seperti aku mengasihi engkau seumur hidupmu sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita renungkan sampai kapanpun kita tetap dikasihi Tuhan. Siapa diri kita, apa adanya, Tuhan mengasihi kita. Orang yang paling pernah mengkhianati, Tuhan juga mengasihi. Orang yang merasa dirinya hebat, sombong, lebih luar biasa daripada yang lain,
seperti Petrus, Tuhan juga kasih. Dia memutuskan untuk merelakan, menempatkan dirinya sebagai budak. Untuk siapa? Untuk kita, orang dikasih oleh Allah. Kapan? Selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan, kami rindu Tuhan. Kami mengalami tentang Engkau yang sudah mengasihi. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang memutuskan untuk merelakan, menempatkan dirinya sebagai budak yang paling hina. Dan orang yang dibasuh itu adalah orang yang berdosa, yang tidak layak. Dia lakukan itu. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Melalui perjamuan kudus nantinya pada pagi hari ini. Tuhan, aku mohon belas kasih-Mu, supaya kami semua diberkati Tuhan, merasakan cinta Tuhan. Ada hubungan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Maka kami akan merasakan sentuhan kasih itu. Ada kerelaan untuk pengorbanan seperti Tuhan lakukan dalam diri kami. Mengorbankan semuanya demi memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi, berkatilah jemaat-Mu seluruhnya, khususnya GPI Kapasari. Berkati yang kekurangan, Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka. Yang sakit, Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan. Yang lemah, Engkau kuatkan rohaninya. Yang kudus, Engkau tarik kembali. Sehingga ada roh sukacita di dalam mengiring Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.